Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di perbatasan negara kuno Yanfeng, kota Xiangji, seorang pria berpakaian putih berjalan ke depan garnison. Wajahnya suci dan sulit untuk membedakan apakah dia pria atau wanita. Dia berdiri di depan gerbang garnison, tetapi para penjaga garnison tidak dapat melihatnya sama sekali. "Sage Agung Luohe," pria berpakaian putih itu berbicara, dan suaranya telah mencapai telinga Luo Feng melalui sebab dan akibat. Ternyata itu adalah Raja Dewa Polu. Luo Feng sudah menyadarinya saat dia memasuki kota, tetapi jika dia tidak datang berkunjung, Luo Feng hanya akan berpura-pura tidak melihatnya. Lagi pula, ada banyak sekali orang yang masuk dan keluar kota setiap hari. Ketika pihak lain datang berkunjung, Luo Feng secara alami pergi ke gerbang rumah untuk menyambutnya secara langsung. Penjaga gerbang itu kemudian melihat seseorang yang berpakaian putih berdiri di sana, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terobsesi padanya. "Dewa Raja Polu, silakan masuk," kata Luo Feng. Raja Dewa Polu tersenyum tipis dan mengikutinya masuk. Di paviliun penyambutan, kedua belah pihak duduk berhadapan. Menghadapi Raja Dewa Polu, Luo Feng tidak merasakan tekanan apapun. Raja Dewa Polu adalah murid langsung Kaisar King dan berada di level tak terkalahkan dari alam Raja Dewa tingkat pertama. "Sage Agung Luohe, kau dan aku sama-sama murid Kaisar, dan kita sama-sama tamu dari negara kuno Yanfeng. Situasi kita sangat mirip," Raja Dewa Polu berkata sambil tersenyum. "Kita para tamu juga harus tetap berhubungan satu sama lain dan saling membantu, sehingga kita dapat menempuh jalur kultivasi dengan lebih lancar." "Itu cukup masuk akal," kata Luo Feng setuju. Raja Dewa Polu terkenal karena keramahannya. Di antara murid-murid di King, dia memiliki keterampilan komunikasi terbaik. Raja Dewa Polu terkenal karena keramahannya. Di antara murid-murid Kaisar King, ia memiliki keterampilan komunikasi terbaik dan memiliki teman-teman di seluruh benua asal. Yang paling membuat dunia luar mengaguminya adalah ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan banyak Raja Dewa Kerajaan Wanji dan bahkan berhasil menjadi murid penguasa Kerajaan Wanji. "Saya telah mendirikan organisasi bantuan bersama yang disebut Liga Tianxin. Tidak ada aturan, itu hanya untuk memudahkan semua orang saling menghubungi," kata Raja Dewa Polu. "Organisasi gotong royong kami terutama mengundang Raja Dewa tingkat pertama. Sejauh ini ada ratusan anggota, dan 3 anggota awal telah berhasil mencapai Raja Dewa tingkat kedua. Anggota organisasi kami termasuk 2 negara kuno, 3 pasukan kelas 1, dan anggota dari banyak negara," kata Raja Dewa Polu sambil tersenyum. "Aku sudah lama mendengar tentang Liga Tianxin," kata Luo Feng. "Guruku Zhu Zhanke dulunya adalah anggota Liga Tianxin saat dia masih menjadi Raja Dewa Jin. Ini merupakan wadah bagi para dewa untuk terhubung satu sama lain tanpa kendala apapun. Karena berdirinya platform ini, Raja Dewa Polu memiliki hubungan baik dengan banyak kekuatan. Sebagai murid Kaisar King dan penguasa 10.000 alam, ia juga merupakan eksistensi yang hegemonik, sehingga pengaruhnya di benua asal secara alami besar," pikir Luo Feng. "Sage Agung Luohe, apakah kamu ingin bergabung?" tanya Raja Dewa Polu. "Tentu saja," jawab Luo Feng sambil mengangguk. Raja Dewa Polu tersenyum. "Hahaha, Sage Agung Luohe benar-benar terus terang. Jika kamu memiliki masalah di masa mendatang atau butuh bantuan, tanyakan saja. Meskipun kemampuanku terbatas, aku punya teman di seluruh benua asal, dan aku bisa menyelesaikan banyak masalah." "Tentu," Luo Feng mengangguk.
Ini adalah token hati surgawi. Setelah Anda bergabung, aku yakin akan ada banyak Raja Dewa yang akan menghubungimu, kata Raja Dewa Polu sambil menyerahkan sebuah token kepada Luo Feng. Luo Feng menatap token kayu itu dan tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Raja Dewa Polu berdiri. Luo Feng secara pribadi mengantarnya pergi. Saat mereka berjalan di garnisun, mereka bertemu dengan beberapa pelayan yang semuanya sangat hormat. Guru! Tiba-tiba dia bertemu dengan Mo Yuqingyan dan istrinya. Ini adalah Raja Dewa Polu, kata Luo Feng. Mo Yuqingyan dan Zhang Xunji sama-sama terkejut. Salam kepada Raja Dewa Polu. Mo Yuqingyan dan Zhang Yunji berkata dengan hormat. Apakah ini satu-satunya muridmu, Mo Yuqingyan, Sage Agung Luo He? Raja Dewa Polu tersenyum sambil menatap Mo Yuqingyan dan kemudian melihat Zhang Xunji berdiri di sampingnya. Luo Feng berkata dari samping, ini adalah murid King dan di sebelahnya adalah istrinya, Yunji. Yunji, aku seharusnya pernah melihatmu sebelumnya, kata Raja Dewa Polu. Iya, Zhang Yunji sedikit bersemangat. Raja Dewa baik hati dan telah tampil di depan umum di kota Polu berkali-kali, membimbing kami para praktisi yang lama. Saya juga telah ke sana 3 kali untuk mendengarkan bimbingan Raja Dewa secara langsung. Luo Feng mendengarkan dari samping. Raja Dewa Polu senang membantu Raja Dewa lainnya dan juga senang membantu yang lemah dan sering berkhotbah di depan umum. Setiap kali dia memberikan khotbah, banyak dewa sejati abadi akan berbondong-bondong mendatangi kota Polu. Hahaha, Raja Dewa Polu tertawa. Berlatih tidaklah mudah, saya hanya memberi Anda beberapa petunjuk. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, Raja Dewa Polu ditemani Luo Feng meninggalkan garnisun dan meninggalkan kota Xiangji. Zhang Xunji kembali ke gua, masih sangat gembira. Raja Dewa Polu sangat kuat, tetapi juga sangat baik hati. Sebelumnya, ketika aku mendengarkan ajarannya, aku hanya melihat dan mendengarkan dari jauh. Kali ini, dia berbicara kepadaku dengan sangat baik. Iya, dia baik sekali. Mo Yuqingyan menyetujui. Setelah beberapa waktu, akan tiba saatnya bagi Raja Dewa Polu untuk memberikan khotbah umum lagi. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Mari kita dengarkan khotbah Raja Dewa bersama-sama, kata Zhang Xunji sambil menatap Mo Yuqingyan. Kita pergi bersama? Mo Yuqingyan berpikir sejenak. Ini akan cepat, hanya beberapa hari saja, desak Zhang Xunji. Baiklah, saya akan mengambil giliranku lebih awal, Mo Yuqingyan berkata sambil tersenyum. Scene berganti di kota Polu. Pada hari ketika Raja Dewa Polu berkhotbah, semua dewa sejati abadi yang datang dari segala arah berkumpul di alun-alun. Sejuta dewa sejati abadi mendongak dengan mata berapi-api. Ketika Raja Dewa Polu muncul, mereka semua sangat bersemangat. Khotbah Raja Dewa Polu memang luar biasa. Mo Yuqingyan juga memuji setelah mendengarkannya. Dia mengakuinya, penguasa Polu menjelaskan lebih rinci daripada guru kedua. Tentu saja, penguasa Polu hanya mengajar selama 1 hari. Saya merasa telah membuat beberapa kemajuan dalam pemahamanku. Zhang Xunji juga sangat gembira. Jika saya dapat memiliki seorang guru dewa surgawi untuk membimbingku secara berkala, mungkin saya juga dapat berharap untuk mencapai alam kekacauan. Saat ini, para praktisi di alun-alun mulai bubar. Mo Yuqingyan, Zhang Xunji, Raja Dewa mengundang kalian. Salah satu pelayan Raja Dewa Polu datang menyampaikan pesan. Mengundang kami? Mo Yuqingyan dan Zhang Yunji sama-sama tersanjung dan segera mengambil inisiatif untuk mengikutinya ke satu-satunya gunung tinggi di kota itu, Gunung Polu, salah satu tempat terpencil di Gunung Polu. Mo Yuqingyan dan Zhang Xunji melihat orang duduk. Dewa Polu ada di sana. Salam, Raja Dewa. Keduanya buru-buru membungkuk. Mo Yuqingyan, apakah gurumu baik-baik saja? Tanya Raja Dewa Polu
Guruku baik-baik saja dan masih berlatih sepenuh hati seperti biasa, kata Moyu Qingyan. Sage Agung Luohe memiliki pikiran yang murni dan masa depannya lebih cerah daripada masa depanku. Raja Dewa Polu memuji lalu menatap mereka berdua. Kalian cukup tulus untuk datang dari perbatasan untuk mendengarkan ajaranku. Tunjukkan kepadaku beberapa trik kalian. Ya, Moyu Qingyan dan Sang Zunji menampilkan gerakan mereka satu demi satu. Raja Dewa Polu memberikan instruksi satu persatu, dan kedua junior mendengarkan dengan seksama dan merasa bahwa mereka memperoleh banyak hal. Kalian berdua memiliki bakat rata-rata. Hanya jika kalian bekerja lebih keras dan lebih fokus, kalian dapat berharap untuk mencapai alam kekacauan, kata Raja Dewa Polu. Dimengerti, Moyu Qingyan dan istrinya mendengarkan. Moyu Qingyan memiliki Sage Agung Luohe sebagai gurunya, jadi aku tidak perlu ikut campur. Sang Zunji, jika kau bersedia, kau bisa menjadi muridku, kata Dewa Raja Polu. Ia memiliki banyak murid, dan sejauh ini ia telah mengajar lebih dari 300 murid. Sang Zunji sangat gembira saat mendengar ini. Murid memberi hormat kepada guru. Sang Zunji segera berlutut untuk memberi hormat kepada gurunya, Raja Dewa. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Moyu Qingyan yang berdiri di samping juga merasa senang untuk istrinya. Ya, Raja Dewa Polu tersenyum dan mengangguk. Sebagai muridku, tempat tinggal untukmu akan diatur di gunung. Kamu dan istrimu dapat tinggal di sana, dan kamu juga dapat kembali ke kota Xiangji kapan saja, kata Raja Dewa Polu. Dan kemudian para pelayannya membawa Moyu Qingyan dan yang lainnya pergi untuk sementara waktu. Dewa Polu menyaksikan adegan ini. Tuan, bakat Sang Zunji biasa saja dan tidak ada harapan baginya untuk mencapai alam kekacauan. Mengapa Anda ingin menerimanya sebagai murid Anda? Pelayan tua di alam kekacauan di sampingnya bingung. Tidak ada yang mutlak. Jika kamu fokus berlatih, mungkin akan ada keajaiban. Dan karena dia, aku menerimanya sebagai muridku. Dan karena sebab itu, aku memiliki hubungan sebab akibat dengan Sage Agung Luohe, kata Raja Dewa Polu. Sage Agung Luohe? Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang transenden alam kekacauan, kata pelayan tua itu. Dia adalah transenden alam kekacauan yang dapat menyaingi Raja Dewa tingkat pertama yang sangat kuat dengan metode rahasianya sendiri. Begitu dia menjadi Raja Dewa, dia dapat dengan cepat mencapai Raja Dewa tingkat pertama yang tak terkalahkan. Di seluruh benua asal, hanya ada sekitar 5 orang yang dapat mencapai Raja Dewa tingkat pertama yang tak terkalahkan tanpa bantuan eksternal, dan Luohe akan segera menjadi salah satunya, kata Raja Dewa Polu. Raja Dewa Polu menatap pelayan tua yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan berkata, Luohe ini akan jauh lebih kuat dariku di masa depan. Jalan kultivasi itu sulit dan penuh dengan resiko yang tak ada habisnya. Bahkan aku akan jatuh jika tidak berhati-hati. Berteman adalah salah satu cara untuk melawan resiko, dan kita harus berteman dengan teman-teman yang kuat. Raja Dewa Polu berbalik dan pergi. Pelayan tua itu mengerti dan bergegas mengikutinya. Guru, Raja Dewa Polu telah menerima Yunji sebagai muridnya. Moyu Qingyan menyampaikan berita itu. Di kota Xiangji, Luo Feng menerima berita tersebut. Itu hal yang baik, jawab Luo Feng. Ketika Luo Feng sedang berkonsentrasi pada kultivasinya, Zuanzu tiba-tiba menghubungi Luo Feng. Zuanzu, Luo Feng tahu karakter Zuanzu dan dia tidak akan mengganggu kultivasinya kecuali itu penting, jadi dia segera pergi menemuinya. Luo Feng, Zuanzu sedang duduk di pavilion. Melihat Luo Feng datang, dia segera menuangkan anggur untuk Luo Feng sambil tersenyum. Ayo, minum. Zuanzu, apakah kamu sedang dalam suasana hati yang baik? Tanya Luo Feng. Hahaha, akhirnya aku mengerti dasar-dasar Dao Agung. Jadi wajar saja aku senang, kata Zuanzu. Apakah kamu sudah memahami hukum kekacauan? Luo Feng terkejut sekaligus gembira. Zuanzu mengangguk. Untungnya aku punya banyak sumber daya yang diberikan olehmu,
dan banyak warisan Xing Jingmen adalah makananku. Jadi aku bisa berlatih dengan lancar. Kalau tidak, aku butuh waktu 10 kali atau 100 kali lebih lama. Hanya butuh lebih dari 100 zaman untuk mencapai alam kekacauan. Dan itu adalah metode yang diciptakan sendiri. Xuanzhu, kamu memiliki banyak peluang untuk mencapai alam Raja Dewa, kata Luo Feng. Alam Raja Dewa jauh lebih sulit daripada alam kekacauan. Xuanzhu tertawa. Aku harus melakukannya selangkah demi selangkah. Aku masih jauh dari itu. Luo Feng sangat jelas. Dia mencapai alam kekacauan dalam lebih dari 30 zaman dan juga mendapatkan bantuan kesempatan menghadapi asal-usul kehidupan. Sedangkan Xuanzhu mencapai alam kekacauan dalam lebih dari 100 zaman. Bahkan jika ada cukup warisan dan sumber daya, kecepatan ini tetap mengejutkan. Xuanzhu, kamu dapat memahami metode rahasia alam semesta virtual yang menakjubkan di tahap dewa sejati dan menjadi orang terkuat di sekitar alam semesta asli. Kamu benar-benar berbakat, kata Luo Feng. Dia menyadari bakat tinggi Xuanzhu sejak awal, tetapi setelah datang ke benua asal dan menyediakan cukup banyak sumber daya, Xuanzhu mulai bersinar. Luo Feng juga sangat gembira. Jika umat manusia hanya memiliki satu pilar, ia akan berada di bawah tekanan besar untuk bertindak di benua asal. Dengan Xuanzhu yang sama berbakatnya untuk membantu berbagi beban, Luo Feng akan jauh lebih santai. Kamu harus menerobos miniatur alam semesta sesegera mungkin dan mengubah tubuh dewamu, dan juga manfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari dao mana yang paling cocok untukmu, kata Luo Feng. Saya sangat tertarik dengan dao asal-usul dunia, kata Xuanzhu. Dao asal dunia? Luo Feng pun mengerti. Jalan yang ditempuh Xuanzhu dalam arti sempit adalah dunia virtual. Jika dunia virtual terus menanjak, ia dapat masuk lebih dalam ke arah jiwa. Selama periode ketika saya ditekan oleh alam semesta asli, saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai bentuk makhluk hidup dan cara kerja semua hal. Dan saya juga sangat tertarik. Asal dunia adalah jalan yang sangat cocok untukku, kata Xuanzhu. Dia menyukai dunia virtual dan dia juga menyukai dunia nyata. Terlalu banyak hal yang dapat dipelajarinya di jalan ini. Hanya jalan yang paling kamu sukai dan paling kamu minati yang bisa membawamu cukup jauh, kata Luo Feng setuju. Pada hari itu, di wilayah alam semesta asli kampung halamannya, miniatur alam semesta yang sangat besar mengembang lagi. Ini adalah miniatur alam semesta milik leluhur Origin. Miniatur alam semesta leluhur Origin telah mengembang lagi. Leluhur Origin menerobos begitu cepat. Para dewa dan penguasa sejati alam semesta dari semua ras datang mendekat dan menyaksikan dari jauh bahwa miniatur alam semesta yang besar itu mengembang lagi. Orang-orang kuat dari ras manusia bahkan lebih bersemangat. Ras manusia telah memiliki orang terkuat di alam semesta asli, yaitu leluhur Bima Sakti. Miniatur alam semestanya berdiameter 1 triliun tahun cahaya. Hanya melihat miniatur alam semesta yang besar itu membuat ras lain kehilangan semangat juang. Dan sekarang miniatur alam semesta leluhur Origin yang merupakan yang kedua setelah leluhur Bima Sakti juga telah meroket. Guru akan menerobos. Penguasa kota kekacauan melihat pemandangan ini dengan gembira, lalu menatap Luo Feng di sampingnya, bertanya, Luo Feng, kapan aku bisa bereinkarnasi? Penguasa kota kekacauan bisa saja menjadi dewa sejati ruang hampa sejak lama, tetapi dia telah menekannya. Sekarang, melihat muridnya Luo Feng, miniatur alam semestanya dengan diameter 1 triliun tahun cahaya, dan melihat gurunya Xuanzhu menerobos satu demi satu, penguasa kota kekacauan juga merasa sedikit gatal. Di ujung lain dari reinkarnasi, ada banyak orang kuat, dan itu tak terduga. Kamu harus berlatih dengan sabar di wilayah alam semesta asli lebih dulu. Aku memperkirakan kamu dapat berangkat sebelum era reinkarnasi ini, kata Luo Feng. Satu reinkarnasi alam semesta asli adalah sekitar 10.000 zaman di benua asal. Luo Feng memperkirakan bahwa setelah sekian lama, dia seharusnya sudah bisa menghadapi penguasa Tian Kun. Bahkan jika dia tidak bisa menyelesaikannya,
dia seharusnya sudah bisa melindungi orang-orang kuat dari ras manusia yang pergi ke benua asal. Baiklah, penguasa kota kekacauan tersenyum dan mengangguk. Faktanya kita berada di wilayah alam semesta asli dan kemajuan kultivasi sangat lambat sekarang. Aku tahu, Luo Feng mengangguk. Meskipun sulit untuk berlatih di area alam semesta asli dan semakin sulit, ini akan lebih membantumu di masa depan. Penguasa kota kekacauan mengangguk. Luo Feng dan Xuanzhu selalu mencegah orang kuat manusia menerobos reinkarnasi dan meminta mereka untuk menunggu dengan sabar. Dapat dilihat dari sini bahwa Luo Feng dan Xuanzhu tidak sepenuhnya yakin tentang situasi di benua asal. Scene berganti di kota Chu, rumah Marquis Cuyo. Saudara Cuyo, Luo Feng menteramisikan dari kejauhan. Di Cuyo mendongak dan melihat Luo Feng di kejauhan, lalu tersenyum. Saudara Luo He. Luo Feng lalu melangkah masuk ke dalam rumah besar itu. Saudara Luo He, kau jarang sekali datang kepadaku. Sikap di Cuyo jauh lebih santai. Lagi pula dengan sumber daya yang sangat besar dari misi tingkat surga, dia telah mencapai kekuatan puncak alam kekacauan setelah 100 abad. Memang ada sesuatu yang membutuhkan bantuan saudara Cuyo, kata Luo Feng langsung. Mata di Cuyo berbinar. Begini, rekanku Yuan telah mencapai alam kekacauan. Aku ingin posisi tamu dari negara kuno Yanfeng, kata Luo Feng. Posisi tamu? Di Cuyo sedikit mengernyit. Yuan adalah alam kekacauan yang baru saja dipromosikan kan? Apakah dia dari garis keturunan Hugo? Tanya di Cuyo. Iya, garis keturunan hukum, Luo Feng mengaku. Alam kekacauan garis keturunan hukum merupakan ambang batas minimum untuk merekrut tamu. Dia hampir mencapai ambang batas minimum dan dia bukan tubuh dewa yang tak terbatas. Di Cuyo menggelengkan kepalanya sedikit. Setiap bangsawan kelas 1 dari keluarga kerajaan yang ingin mengundang tamu mungkin enggan menggunakan kuota padanya, kata di Cuyo. Aku tidak tahu banyak tentang keluarga kerajaan, jadi aku datang untuk bertanya kepadamu, kata Luo Feng. Setelah Yuan menjadi alam kekacauan, jika dia ingin berkembang, pertama-tama ia membutuhkan warisan dan sumber daya yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Cara terbaik adalah membiarkan Yuan menjadi tamu negara kuno Yanfeng. Saya memiliki total 2 posisi dan saya telah menggunakan semuanya. Sejauh yang saya ketahui, seharusnya tidak ada banyak posisi tamu yang kosong di keluarga kerajaan di seluruh negara kuno Yanfeng. Khusus untuk misi tingkat surga sebelumnya, para bangsawan kelas 1 dari keluarga kerajaan tidak segan-segan mengeluarkan biaya dan sebagian besar posisi tamu telah diberikan, kata di Cuyo. Luo Feng mengerti. Setidaknya di garis keturunan Dicu, aku belum pernah mendengar ada yang punya kuota. 12 garis keturunan kerajaan lainnya mungkin punya kuota. Aku akan memeriksanya, kata di Cuyo. Syarat-syaratnya mudah dinegosiasikan. Bahkan jika itu puluhan miliar pasir kosmik, itu adalah masalah kecil, kata Luo Feng. Baiklah, saya akan segera memeriksanya, Di Cuyo berjanji. Di Cuyo memimpin pengawalnya meninggalkan kota Chu hari itu dan pergi ke kota Yu di negara kuno Yanfeng. Kota Yu adalah tanah leluhur garis keturunan Diyu. Garis keturunan Diyu dan garis keturunan Dicu memiliki hubungan yang baik dan semua bangsawan kelas 1 dari kedua keluarga kerajaan sering melakukan pertukaran. Cuyo, mengapa kamu tidak mengirim pesan langsung saja, tetapi datang ke kota Yu secara langsung? Orang pria berjubah ungu berkata sambil tersenyum. Di Cuyo duduk di seberangnya. Yu Feng, aku tahu kau punya kuota pejabat tamu. Yu Feng menatapnya dan mengangguk sambil tersenyum. Ya, dunia luar tahu bahwa aku hanya memiliki 1 pejabat tamu. Memang ada kuota yang kosong. Ada banyak orang yang menginginkan kuota ini dan banyak alam kekacauan yang bersedia menjual diri kepadaku. Sage Agung Luo He menginginkan kuota ini, kata Di Cuyo. Sage Agung Luo He, jantung Yu Feng berdebar kencang,
lalu dia kembali rileks. Jika Sage Agung Luohe bersedia menjadi tamuku, tentu saja aku akan memberikan kuotanya. Namun, dia sudah lama menjadi tamumu. Apakah dia menginginkan kuota untuk orang-orang alam kekacauan lainnya? Kata Yu Feng. Di Cuyu mengangguk. Orang alam kekacauan baru dari garis keturunan hukum. Orang dari alam kekacauan baru? Yu Feng menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir tentang siapa orang alam kekacauan ini. Kuncinya adalah Sage Agung Luohe yang menginginkan kuota ini. Kamu bisa meminta syarat apa saja. Kamu harus tahu bahwa Sage Agung Luohe akan segera menjadi Raja Dewa dan dia akan menjadi eksistensi yang hegemonik, kata Di Cuyu. Yu Feng menatapnya berkata, bagaimana jika dia menjadi hegemonik? Bagaimana dia bisa membantu Marquis kelas 1 dari keluarga kerajaan? Bahkan sebagai Raja Dewa, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan Marquis kelas 1 dari keluarga kerajaan. Kompetisi Marquis kelas 1 dari keluarga kerajaan adalah kompetisi di level alam kekacauan. Keikutsertaan Raja Dewa adalah menindas yang lemah dan dilarang. Apapun kondisi yang kau inginkan, tanyakan saja, kata Di Cuyu. Yang aku inginkan adalah menjadi Raja Dewa. Aku menduduki peringkat kedua dalam misi tingkat surga terakhir di antara garis keturunan Diyu. Kau harus tahu bahwa beberapa sumber daya tidak akan mampu membuatku terkesan. Yang aku butuhkan adalah pejabat tamu yang berdedikasi untuk membantuku dan cukup kuat, kata Yu Feng. Jika tidak ada target yang cocok, aku lebih suka membiarkannya kosong. Kuota yang kosong sudah cukup untuk menarik sekelompok alam kekacauan untuk melayaniku. Tanpa kuota ini, alam kekacauan itu mungkin akan pergi, kata Yu Feng. Di Cuyu terdiam. Saudara Cuyu, kamu harus mengerti bahwa misi tingkat surga baru berlangsung selama 100 abad dan keluarga kerajaan belum menghasilkan Marquis kelas 1 yang baru, kata Yu Feng. Marquis kelas 1 itu enggan menggunakan kuota mereka dalam misi tingkat surga. Bagaimana mereka bisa dengan mudah memberikannya kepada Sage Agung Luohe? Lagi pula, hanya ada 2 kuota untuk para bangsawan kelas 1 dalam hidup mereka. Tidak semua bangsawan kelas 1 dari keluarga kerajaan bisa cukup beruntung untuk memilih Sage Agung Luohe sebagai pejabat tamu sepertimu, kata Yu Feng. Apakah mustahil? Di Cuyu memandang Yu Feng. Bagaimana kalau begini? Aku akan menjual kuota ini untuk harta karun senilai 2 juta poin. Jangan bilang aku menjualnya terlalu mahal. Tentu saja, aku juga tahu bahwa Sage Agung Luohe tidak mau menyerahkan begitu banyak harta karun, kata Yu Feng. 2 juta poin bernilai sekitar 600 miliar pasir kosmik. Ketika Di Cuyu mendengar ini, dia harus berdiri. Tawaran ini terlalu keterlaluan. Hanya dalam waktu 10 hari, Di Cuyu bertemu dengan 7 bangsawan kerajaan kelas 1, tetapi semuanya ditolak. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.